Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati Tibun Nabawi. Gabung ke komunitas Sahabat Sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen Sahabat Sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Dalam pengobatannya. Wallahualam. Baik, terima kasih dok. Kembali ke YouTube, pertanyaan dari Ibu Sri Hastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Maaf mau nanya, kalau obat herbal untuk penderita jantung kardiomiopati itu apa ya dok ya? Terima kasih. Ya, kardiomiopati berarti ada masalah di mio. Mio itu otot, pati itu masalah. Berarti masalah di kontraksi ototnya. Saran saya, perbanyaklah kalium, karena kalium berperan penting dalam kontraksi otot. Apa sumber kalium? Kurma, pisang, alpukat. Itu contohnya. Itu kalau masalah di kardiomiopati. Tapi lihat penyebab kardiomiopatinya apa. Biasanya juga disebabkan karena gangguan yang lainnya. Apakah diabetes, apakah hipertensi. Nah, itu harus diperlihatkan lagi. Tapi biasanya kalau hubungannya dengan mio atau otot jantung, biasanya saya memberikan makanan-makanan yang tinggi kalium. Ya, kurma, pisang raja, dan alpukat. Sambil kita lihat nanti efek-efeknya kemana. Atau penyebabnya apa. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih dok. Izin tanya dari Ibu Kiki, dari Marina Ciledug, sering nyeri di dada kiri. Apakah dipastikan jantung sedikit sumbat? Tapi setelah di EKG hasilnya normal. Apakah EKG akurat dalam mengecek jantung kita? Iya, EKG itu mendekati akurat. Yang akurat lagi kateterisasi. Ya, jadi minimal kalau sudah EKG insya Allah aman lah. Insya Allah aman. Karena jelas banget kok gambaran orang yang gangguan jantung koroner dari EKG-nya. Tapi kalau hanya ringan, biasanya kadang-kadang ST depresinya ringan. Ya, tapi kalau yang berat malah timbul ST elevasi. Itu gambaran EKG-nya ya. Jadi itu kayaknya lebih valid sih kalau untuk jantung koroner. Tapi kalau mau pastinya lagi kateterisasi untuk melihat. Tapi insya Allah kalau sudah di EKG, insya Allah itu sudah mendekati valid. Baik, terima kasih dok. Izin tanya dari Ibu Sisilia, apakah termasuk gangguan jantung setiap saat sakit kepala hingga tengkuk sampai ke mata, cepat lemas dan sering ngantuk, sedangkan Belum tensi tentu. normal? Dan Belum tentu, bisa juga pun normal. Bisa diabetes, bisa kolesterol, bisa anemia, banyak faktor itu. Ya, jadi penyebab sering ngantuk tuh banyak ya, atau memang kurang tidur juga bisa. Ya, jadi belum tentu jantung juga. Ya, maka itu coba nanti Ibu pelajari lagi buku saya itu kan ada tuh buku yang panduan yang secara Ibu. Itu coba pelajari secara gejala-gejala. Coba lihat deh satu persatu. Ya, jadi belum tentu bahwa keluhan sering tadi pusing, kemudian lemas, ya itu adalah penyakit jantung. Kalau mau validnya dilakukan pemeriksaan lab secara lengkap, misalnya darah rutin, gula, kolesterol, itu dicek perlu. Kalau mau cek lagi cek jantung. Maka itu kadang-kadang memang perlu kita kali-kali check up ya untuk melihat kemungkinan kita menderita penyakit apa. Wallahu a'lam. Terima kasih dok. Cintanya dari Pak Denny, bekam pada orang yang jantung amankah? Titik bekam diutamakan di daerah mana dok? Silakan. Iya, sekali lagi kan kami ajarkan juga pada orang-orang di PBI ada hati-hati tentang masalah bekam. Secara umum bekam memang tidak ada kontraindikasi mutlak. Kalau bekamnya cuma satu titik, ya nggak ada itu. Satu titik itu tidak ada kontraindikasi mutlak. Ya, jadi silakan saja dibekam, tapi perhatikan lagi hati-hati jumlah titiknya. Kalau satu titik sih relatif aman, misalnya titik sunnah saja yang di daerah belakang sini ya, silakan itu mungkin jangan banyak-banyak. Ya. Secara umum tidak ada kontraindikasi mutlak, tapi harus diwaspadai beberapa aspek. Misalnya orang yang mengalami hipotensi berat itu janganlah dibekam. Ya, terus kemudian ada pembengkakan di daerah tubuh ya jangan dibekam misalnya ya. Atau perhatikan mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Biasanya orang-orang yang sakit jantung mengkonsumsi obat pengencer darah. Itu harus diwaspadai. Nanti takutnya darah bekam keluar terus-menerus tidak pernah berhenti. Perhatikan aspek-aspek itu. Kalau tidak salah materi bekam sudah ada ya dalam materi webinar saya. Silakan diambil materinya di sana.
ada beberapa kontraindikasi yang harus diperhatikan pada orang-orang yang mau dibekam. Terus sebenarnya saya tidak menganut prinsip titik mana ya. Saya lebih menganut prinsip titik yang sesuai dengan sunnah. Jadi cukuplah bekam-bekam sunnah, karena sifat bekam bersifat universal. Walaupun memang ada yang bersifat localized, misalnya di daerah-daerah yang nyeri, ada yang memang seperti itu. Tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah bekam sunnah. Kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, lebih amannya bekamlah satu titik. Nah, itu aman insya Allah. Tapi perhatikan, dia kalau mesti obat pengencer darah apa enggak. Karena kalau dia mesti obat pengencer darah, hentikan dulu obatnya. Karena kalau tidak, nanti perdarahan akan terus-menerus dan tidak berhenti.